Halo, jumpa dengan saya Stanley. Saya adalah pengajar pada SMK Negeri 6 Ambon dan di sini saya adalah sebagai seorang kaprodi pada jurusan multimedia. Di sini kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu multimedia dan juga mengapa harus memilih jurusan multimedia dan pelajaran apa saja yang ada pada jurusan multimedia. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Baik calon siswa sekalian, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang multimedia dan tolong Anda simak baik-baik supaya kedepannya Anda bisa paham tentang jurusan yang Anda pilih. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah mengapa multimedia atau multimedia? Mengapa? Ya, multimedia itu mempunyai beberapa kelebihan. Yaitu yang pertama, Anda jika memilih multimedia, pertama Anda bisa lanjut ke dunia usaha atau kerja. Kedua, Anda selain bisa kerja, maka Anda juga bisa kuliah. Selain itu, Anda juga bisa berwirausaha. Nah, kalau kerja, Anda juga bisa sambil kuliah. Kemudian, kuliah juga bisa sambil berwirausaha. Inilah kelebihan-kelebihannya. Jika Anda memilih salah satunya, Anda bisa kuliah, bisa kerja, bisa kuliah sambil kerja, bisa kuliah sambil berwirausaha. Baik, selanjutnya kita akan mengenal di dalam jurusan multimedia itu ada bidang keahlian yang menaungi multimedia dan juga program. Kemudian ada bidang keahlian, ada program keahlian, ada kompetensi keahlian. Nah, bidang keahlian kita adalah teknik informasi dan komunikasi. Kemudian di bawahnya di dalam bidang yang membawahi bidang keahlian ada program keahlian yaitu teknik komputer dan jaringan informatika. Teknik komputer dan informatika, maaf. Dan selanjutnya program keahlian itu membawahi kompetensi keahlian. Nah, kompetensi keahlian kita itu multimedia. Kompetensi keahlian yang lain yang bernaung di dalam program keahlian teknik komputer dan informatika ada TKJ atau teknik komputer jaringan dan RPL, rekayasa perangkat lunak. Sedangkan SMK 6, kompetensi keahlian yang ada adalah multimedia. Selanjutnya adalah struktur kurikulum. Dan di dalam struktur kurikulum kita, yaitu ada kompetensi A, kompetensi B, dan kompetensi C. Kompetensi A itu adalah muatan nasional, itu adalah sebuah pembelajaran yang nantinya diadaptasikan dari pembelajaran normatif yang ada. Kemudian kompetensi B atau muatan kewilayahan, dan C atau kompetensi C adalah muatan peminatan kejuruan. Ya, dalam paket yang kompetensi C itu ada juga terbagi atas 3, yaitu C1 yaitu dasar bidang keahlian, C2 itu adalah dasar program keahlian, dan C3 itu adalah kompetensi keahlian. C1 itu wajib Anda pelajari, ada terdiri dari 3 mata pelajaran. Nanti selanjutnya kita akan lihat. C2 itu adalah semua mata pelajaran keahlian multimedia yang khusus dipelajari di kelas 1 atau di kelas 11. Di kelas 10. Sedangkan C3 adalah kompetensi keahlian yang akan Anda pelajari di kelas 11 dan kelas 12. Selanjutnya kita lihat kompetensi A yang tadi, yaitu muatan nasional. Apa saja yang akan dipelajari di sini, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya seperti bahasa Jerman, mungkin juga bahasa Prancis,
mungkin juga nanti Anda bisa pelajari bahasa Mandarin dan sebagainya. Selanjutnya adalah kompetensi B, yaitu muatan kewilayahan. Di sini Anda akan pelajari cuma 2 mata pelajaran, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, atau yang dikenal dengan nama PJOK. Ya, bagi yang kurang sehat biasanya harus berolahraga. Yang hobinya nyanyi, bisa Anda salurkan bakat Anda di dalam mata pelajaran seni budaya dan sebagainya. Selanjutnya adalah kompetensi C, yaitu muatan peminatan kejuruan. Di C1 itu dasar bidang keahlian. Yang Anda akan pelajari adalah simulasi dan komunikasi digital. Di sini akan Anda pelajari mungkin membuat video, bagaimana mengetik, membuat PowerPoint atau ya presentasi. Nah, kemudian selanjutnya Anda akan belajar fisika ya. Di sini anak multimedia harus hobi atau sayang kepada mata pelajaran fisika. Karena apa? Fisika mengajarkan Anda itu tentang hitung-hitung yang real. Jadi, kemudian juga mata pelajaran ketiga adalah kimia. Perubahan-perubahan fisik, perubahan kimia, itu Anda akan pelajari di sana. Misalnya di kimia, Anda akan ditanyakan, ya, apakah Anda konsumsi saat kimia setiap hari? Ada orang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan iya. Kalau saya katakan adalah iya. Karena yang Anda makan misalnya garam dapur, itu Anda tidak makan garamnya secara langsung, tapi garamnya ditaruh dalam makanan atau sayuran. Ya, rumus kimia dari garam dapur adalah natrium klorida, NaCl. Nah, ini kalau dipisahkan adalah bahannya terdiri dari bahan racun. Tapi karena dia sudah diseimbangkan, maka dia bisa dikonsumsi. Nah, ini kimia. Anda akan belajar lebih banyak di sana. Hal-hal tentang kehidupan dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari untuk kompetensi C, atau muatan peminatan kejuruan. Ini akan dipelajari untuk kelas 10, yaitu di C2, yang tadi kita sudah lihat C1. Yang C2 itu adalah sistem komputer, kemudian komputer dasar dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Semua ini dasar. Ya, jadi Anda akan pelajari dan Anda harus sayang dengan semua mata pelajaran ini. Kenapa? Di sistem komputer kita akan belajar konversi bilangan, belajar matematika, logika. Nah, di situ Anda harus sayang dengan mata pelajaran itu. Anda kan sudah pelajari matematika di SMP, jadi di sini juga akan diulang. Nah, kemudian komputer dan jaringan dasar. Anda baru belajar dasarnya. Mungkin dari membuat kabelnya atau pengkabelan, ya, cara sambung dengan konektor. Di situ, seperti itu yang akan dipelajari. Kemudian pemrograman dasar, nah ini yang biasanya membuat otak sakit. Sakit kepala karena banyak berpikir, karena pemrograman dasar ini suatu bahasa pemrograman yang Anda akan pelajari. Ya, tergantung dari gurunya. Ya, kalau dia hanya sekedar mengajar dasarnya, tidak harus sampai ke intinya, ya tidak terlalu pusing. Tapi kalau dia mengambil itu cukup jauh, maka Anda akan pusing. Kemudian yang terakhir adalah dasar desain grafis. Dasar desain grafis itu Anda akan pelajari aplikasi yang namanya Photoshop, aplikasi CorelDRAW, bagaimana cara mendesain, itu akan Anda belajar di sana. Belajar membuat undangan, kartu nama, dan sebagainya. Itu dapat dipelajari pada kompetensi dasar C2.
Selanjutnya kompetensi yang ketiga atau C3 yang akan Anda pelajari yaitu kompetensi dasar, kompetensi keahlian. Ini bukan lagi kompetensi dasar, tapi sudah merupakan sebuah kompetensi yang real, yang nyata. Yang pertama adalah desain grafis percetakan, dipelajari di kelas 11. Kemudian dasar desain media interaktif di kelas 12. Animasi 2 dimensi dan 3 dimensi kelas 11. Teknik pengolahan audio dan video di kelas 12, dan produk kreatif dan kewirausahaan itu di kelas 11 dan kelas 12. Nah, saya akan mengajar Anda nantinya di kelas 12, yaitu di kelas 11, itu desain grafis percetakan. Ya, dan juga di kelas 12 desain media interaktif. Jadi dasar harus kuat di kelas 10 supaya nanti di kelas 11 dan kelas 12 Anda tidak lagi mengecewakan. Anda akan lebih baik. Selanjutnya kita akan melihat pola belajar di SMK. Nah, pola belajar SMK itu ada dua, yaitu pola belajar di sekolah dan pola belajar di dunia usaha atau nantinya dikenal dengan nama PKL. Nah, pola belajar di sekolah itu ada dua. Ada teori, ada praktek. Untuk teori, kita bisa lakukan secara daring atau tatap muka. Itu untuk pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilan, Anda harus tatap muka. Ya, belajar mempraktekkan sesuatu yang diminta oleh guru dan Anda tunjukkan bahwa Anda bisa kerja. Sedangkan belajar di dunia usaha atau PKL itu Anda akan menunjukkan kemampuan Anda, ikuti pembelajaran di tempat usaha orang atau instansi pemerintah, baik itu nantinya Anda PKL di instansi pemerintah atau di instansi yang swasta. Itu Anda akan belajar apa yang akan mereka kerjakan di sana untuk menghasilkan uang, dan Anda punya pengetahuan itu yang nantinya Anda lulus, Anda bisa gunakan untuk kehidupan Anda, selanjutnya untuk menghasilkan pendapatan untuk keluarga Anda. Untuk belajar di sekolah atau pola belajar di sekolah itu tadi sudah saya jelaskan di depan, yaitu teori untuk mendapatkan pengetahuan, praktek itu belajarnya di laboratorium atau di lab atau ruang praktek untuk mendapatkan keterampilan. Sedangkan produk Anda nanti akan menghasilkan itu di kelas 12. Itu produk Anda akan bisa dijual. Sedangkan untuk proyek itu Anda bisa hasilkan di kelas 12, yaitu dalam bentuk UKK, uji kompetensi keahlian. Apa yang Anda sudah pelajari akan Anda diuji. Dan soal ujiannya didapat dari dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini adalah fasilitas belajar di SMK 6, yaitu yang pertama ada ruang lab multimedia, ada ruang praktek yang ruang baru itu di bawah, nanti Anda akan bisa lihat. Nah, itu di ruang praktek itu ada ruang foto atau video, kemudian bengkel reparasi atau untuk perbaikan komputer, dan ruang alat. Kemudian ruang berikutnya adalah ruang teaching factory, di mana Anda bisa membuat produk-produk desain grafis dan juga membuat produk video grafis. Apa yang dimasukkan dalam desain grafis? Anda bisa membuat undangan, mencetak mug, membuat kaos, dan sebagainya. Videografi Anda bisa syuting dan Anda bisa edit, kemudian produk Anda itu bisa dijual. Itu tujuannya dari pembelajarannya, akan diuji kemampuan Anda pada saat ada ujiannya. Selanjutnya adalah gambaran ruang lab multimedia yang nantinya Anda akan belajar di sana untuk membuat sebuah desain. Itu dapat Anda lakukan di lab, dan inilah gambaran-gambarannya. Mungkin gambar pertama itu adalah siswa dengan bagian prakteknya,
sementara diberikan instruksi dari instrukturnya, dan kemudian yang di kanan di kedua tuh gambarnya adalah mereka sedang melakukan apa yang ditugaskan. Selanjutnya adalah gambaran ruang teaching factory atau dikenal dengan nama ruang TEFA. Anda misalnya membuat sebuah gambar pada MOOC. Di sana akan Anda belajar bagaimana cara membuat coating pada MOOC sehingga nantinya gambar yang Anda desain nantinya bisa ditempel pada MOOC. Kemudian Anda juga bisa mendesain dosnya. Sebelah kanan itu adalah gambaran dos karya siswa yang mereka tunjukkan bahwa mereka mampu membuat kemasan itu. Diharapkan supaya Anda juga bisa menunjukkan hasil yang lebih baik daripada yang sudah pernah ada. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari sesuatu di dalam dunia usaha. Ya, jadi SMK itu mempunyai pola belajar yang kedua, yaitu belajar di dunia usaha atau lewat PKL. PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Nah, apa saja yang ada di PKL, apa tujuannya, apa bermanfaat, selanjutnya kita akan lihat pada slide berikut. Ya, selanjutnya adalah kita lihat praktik kerja lapangan atau disebut juga on the job training atau biasa disebut PKL. Ini dilakukan dan wajib dilakukan karena anak SMK itu wajib mengenal yang namanya dunia usaha. Ya, jadi itu dikenal dengan nama PKL. Anda wajib mengikuti PKL. Ya. Selanjutnya PKL ini untuk apa? Yaitu adalah untuk mensinkronkan apa yang sudah dipelajari di sekolah bisa diterapkan atau diaplikasikan ke dunia kerja atau dunia usaha itu. Ya, tujuannya itu supaya Anda kalau lulus nanti Anda bisa langsung kerja, dan kerja Anda tidak canggung karena Anda sudah mempelajarinya pada saat Anda PKL. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan siswa ke dunia usaha. Ya, kemudian menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional kerja dalam dunia kerja dari siswa. Kemudian meningkatkan daya kreasi, meluaskan wawasan. Ya, itu yang diharapkan dari sekolah untuk siswa bisa lebih mampu kerja di dunia usaha. Yang berikut, apakah PKL itu bermanfaat? Tentu iya. Karena di sana Anda akan berkomunikasi dengan siswa lain, bagaimana cara memecahkan sebuah masalah, bukan memecahkan barang loh. Ya, memecahkan masalah. Jadi kalau Anda punya masalah dalam keterampilan, Anda bisa tanyakan atau sharing dengan teman-teman untuk mendapatkan jalan keluarnya. Sehingga Anda akan lebih mampu lagi, dan terus lebih mampu supaya dalam dunia usaha Anda juga bisa berwirausaha atau kerja dengan perusahaan-perusahaan lain. Baik, yang selanjutnya adalah PKL itu di SMK 6 itu ada 2 lokasi atau 2 tempat yang dapat digunakan untuk berpraktek atau melakukan PKL. Yang pertama, praktek di dalam daerah atau di daerah sekitar Kota Ambon. Yang kedua adalah PKL yang dilakukan di luar daerah atau di luar Kota Ambon, di luar Pulau Ambon. Misalnya di Jakarta dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan lihat tempat PKL yang ada di Kota Ambon atau di daerah, dalam daerah. Yaitu ada TVRI Maluku, RRI Maluku, Percetakan Negara, Kominfo, Balai Tekom, Politeknik Negeri Ambon, Percetakan Pixel One, Harian Ambon Express, Dinas Pariwisata Kota Ambon, LIPI Provinsi Maluku, Universitas Patimura, dan masih ada akan dikembangkan untuk yang di lokasi lain-lain. Nah, ini untuk daerah Pulau Kota Ambon, ya, supaya Anda bisa melihat itu, mempelajari, mau menentukan Anda mau kerja di mana, misalnya TVRI, Anda pastinya akan minta PKL-nya ke sana di TVRI, dan selanjutnya yang lain-lain.
Oke, demikian. Selanjutnya kita akan lihat yang berikut. Ya, untuk tempat PKL yang dilakukan di luar daerah, kita sudah pernah menjajaki atau berpraktek pada PM4TK BMTI Bandung, yaitu kemudian PM4TK BOE VEDC Malang, dan yang terakhir PM4TK BISPAR Depok. BISPAR itu kepanjangannya adalah Bisnis dan Pariwisata. Nah, ini adalah gambarannya saat siswa berpraktek di Depok. Itu bisa Anda lihat di gambarannya. Ya. Demikian ya. Selanjutnya kita akan lihat yang berikut. Ini siswa SMK 6 yang melakukan praktek di Depok itu ya. Tahun 2020. Ya. Ya, cukup cantik, ganteng-ganteng ya. Mudah-mudahan Anda juga akan bisa praktek di luar. Ini masih dengan siswa praktek di luar di Depok, yaitu para siswa yang bekerja diawasi oleh instruktur masing-masing, tapi juga ada pada hari-hari Jumat, hari Sabtu mereka bisa berolahraga. Ya, ini kondisi mereka dengan pekan olahraga, dan mereka mengikuti olahraga sesuai instruksi dari para pembimbing mereka di sana. Ya, ini juga masih kegiatan siswa di tempat praktek di luar daerah ya, masih di Depok. Ya, selanjutnya kita akan lihat yang berikut. Ya, terakhir kita akan lihat lulusan dari jurusan multimedia, yaitu sudah ada yang berkuliah, yaitu ada juga yang sekolahnya di tingkat lanjut yang sesuai dengan jurusan. Ada yang kuliah di lain jurusan, ada yang kerja kantoran, ada juga yang berwirausaha atau kerja mandiri. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menjadi yang di salah satunya ini. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah gambaran tentang multimedia, jurusan multimedia sampai dengan hasil akhir dari lulusannya. Diharapkan Anda akan bisa mampu bekerja ataupun kuliah, berwirausaha, dan lebih baik dari yang pernah ada. Oke, diharapkan dengan demikian saya cukupkan presentasi ini sampai di sini. Terima kasih.